warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi tengah mengembuskan angin surga bagi Ganjar dan para pendukungnya. Di hadapan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, Ganjar Pranowo, dan jumlah Menteri Kabinet, bahkan ini ribuan pimpinan dan kader PDIP yang menghadiri Rakernas 4 PDIP, Jokowi menyatakan dukungannya kepada Ganjar sebagai calon presiden 2024. Jokowi bahkan sangat yakin Ganjar pasti menang, dan setelah dia terpilih menjadi presiden, itu Ganjar bisa langsung mewujudkan kedaulatan pangan yang telah dirintisnya selama menjadi presiden 2 periode. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Kalau kita simak pidato Presiden Jokowi, saya agak bingung nih hadirnya sebagai presiden dalam kapasitas presiden atau sebagai petugas partai ya. Ya, jadi kalau kita simak pidatonya tadi, walau tidak secara langsung menyatakan dukungan, namun tadi dia menyatakan itu sudah berbisik kepada Ganjar. Begitu dilantik menjadi presiden, langsung masuk ke kedaulatan pangan. Apa artinya pernyataan itu? Ya, sangat terkesan Jokowi memberi keyakinan kepada Ganjar dan tentu saja kepada Megawati serta seluruh kader PDIP bahwa Ganjar itu pasti terpilih sebagai presiden. Ini tentu saja membingungkan kan sebab sudah menjadi rahasia umum gitu bahwa PDIP ini sangat berharap Jokowi mendukung total Ganjar, karena hanya dengan begitu Ganjar Pranowo itu bisa memenangkan Pilpres. Padahal kan sudah menjadi rahasia umum saat ini tampak sekali kecenderungan Presiden Jokowi itu lebih mendukung Prabowo. Artinya apa? Ya, Jokowi itu mulai bersimpang jalan dengan Megawati dan PDIP. Tapi kalau lihat pidato tadi, nggak benar seperti itu gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian kader PDIP masih merasa bahwa oh enggak kok, Pak Jokowi itu akan sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo begitu. Karena memang sinyal-sinyal yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi mengisarkan hal itu. Tetapi fakta yang berbeda juga kan kita tangkap ya, adanya dia mulai bersimpang jalan dengan Ibu Megawati. Sinyal yang paling kuat bahwa Jokowi ingin keluar dari bayang-bayang PDIP dan membangun kekuatan politik tersendiri kan terlihat nyata dengan bergabungnya Kaisang Pangarep, putra bungsunya, ke PSI. Bahkan bukan hanya bergabung ke PSI, ini malah kemudian dipilih menjadi ketua umum, dan Kaisang kemudian gaspol melakukan belusukan seperti bapaknya, mengumpulkan relawan-relawan Presiden Jokowi, dan kelihatannya mereka ini para relawannya akan disatukan di PSI gitu ya. Jadi ya kelihatan sekali bahwa PSI ini akan disiapkan sebagai salah satu partai yang lolos parlemen dan tentu saja dengan suara yang besar dan bisa kemudian menjadi kendaraan dari Presiden Jokowi. Jadi
Setelah itu ya bye-bye karena Pak Jokowi udah punya mainan sendiri namanya PSI. Nah, jika kemudian PSI di bawah Kaisang itu menyatakan dukungan kepada Prabowo, bukan kepada Ganjar Pranowo, ya maka akan dipastikan Jokowi itu akan sepenuhnya mendukung Prabowo. Apalagi jika kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, dan kemudian Gibran melenggang menjadi calon wakil presiden, dan kemudian ternyata Gibran dijadikan cawapres Prabowo, maka lengkap sudah semuanya ya, bahwa Jokowi itu betul-betul sudah memutuskan bersimpang jalan, berpisah dengan Megawati. Dan dengan begitu ya berarti apa yang disampaikan oleh Jokowi tadi, pidatonya itu hanya prank saja, hanya manis di mulut saja. Tetapi sikap Jokowi yang tadi, pernyataan Jokowi yang di depan Rakernas PDIP yang memberi kesan kuat Ganjar pasti terpilih, ini kan juga sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi itu tidak pernah berhenti dari sikapnya yang selalu mendua. Kalau kita cermati konstelasi politik terbaru berkaitan dengan pencapresan, ini kan memang kemarin-kemarin itu ada upaya menyatukan Ganjar dengan Prabowo. Projo atau Pro Jokowi Bali dan kemudian diikuti oleh Projo NTB itu menyatakan mendukung Prabowo sebagai calon wakil presiden, dan mereka mengusulkan agar Ganjar Pranowo mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Artinya ini kan mereka mencoba menyatukan dua poros atau dua kubu calon presiden. Apakah itu hanya sekedar aspirasi murni projo daerah atau ada desain politik besar di belakangnya? Kalau kita cermati projo, ini adalah organ relawan yang pejah gesang derek Jokowi atau hidup mati ikut Jokowi. Agak sulit membayangkan mereka punya aspirasi politik yang otonom, bahkan independen. Kita harus membacanya itu merupakan keinginan Jokowi untuk memastikan kemenangan sekaligus menancapkan pengaruhnya lebih dalam di kedua poros capres, Prabowo dan Ganjar. Pertama itu dengan menyatukan Prabowo dan Ganjar, Jokowi itu bisa memastikan dia bisa menggelontorkan seluruh sumber dayanya, sumber daya kekuasaannya dalam satu poros. Dan ini targetnya untuk mengalahkan Anies dan Caimin itu bisa lebih mudah. Ini fenomena Anies ini kelihatannya mulai mengkhawatirkan ya Presiden Jokowi, karena setelah bersatu dengan Caimin menjadi calon wakil presidennya itu ternyata ada yang sangat signifikan ya, yang mulai terlihat juga misalnya sambutan massa yang membludak di Makassar. Dan ini yang saya kira juga perlu dicermati adalah tren elektabilitas Anies dan Caimin di Jawa Timur setelah mereka berpasangan. Ini kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Jadi dengan fenomena bangkitnya suara elektabilitas dan atau euforia untuk pasangan Amin ini, bila ada 3 poros dari poros capres, artinya ada Amin, Anies dan Caimin, kemudian Ganjar Pranowo dengan pasangannya dan Prabowo dengan pasangannya, ini bisa dipastikan akan berlangsung 2 putaran. Agak sulit memang, ini kelihatan memang ada desain untuk menjadikan 1 putaran saja, tapi rasanya berat ini karena mereka semua ini kan tiga-tiganya ini sebenarnya sekarang masih dalam margin error. Iya, yang bisa masih berubah-ubah. Jadi peluang untuk maju 2 putaran dari ketiga kandidat ini masih sangat besar. Semuanya punya peluang yang sama. Dan saya kira ini yang harus dicegah, karena tidak ada jaminan Prabowo atau Ganjar itu bila berhadapan dengan pasangan Amin di putaran kedua itu bisa menang. Kedua, desain hanya 2 poros itu tampaknya tidak terwujud karena sikap Megawati tegas. Ganjar akan tetap diusung sebagai calon presiden. Sementara Prabowo kan pasti tidak mungkin lah dia mau menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Sikap Megawati itu kita bisa baca pada keputusan rapat tim pemenangan nasionalnya TPN, yang namanya kemudian diubah menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Presiden.
Kemudian TPN itu juga memutuskan Ganjar tetap sebagai calon presidennya. Sikap yang sama juga kembali ditegaskan oleh Megawati ketika memberi sambutan pada Rakernas 4 PDIP kemarin, dan itu disampaikan Megawati langsung di depan Jokowi. Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut. Itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup? 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 Nah, dengan sikap Megawati yang tetap kukuh mendukung Ganjar sebagai calon presiden, maka Jokowi harus bermain dua kaki ya, agar dia tetap punya pegangan ketika salah satu di antara dua capres tadi, Prabowo atau Ganjar, yang memenangkan Pilpres. Karena itulah dia kemudian memberi dua sinyal yang bertentangan. Satu, mengizinkan bahkan mendorong Kaisang menjadi ketua umum PSI. Di sini sinyal dalam soal ini kan juga kita sudah melihat tanda-tandanya bahwa Projo itu yang akan melakukan Rakernas itu akan mendukung ke Prabowo. Mereka sudah memberi sinyal bahwa calon presidennya itu adalah inisialnya P. Ya, P itu kan siapa lagi? Kalau bukan Prabowo, kan bukan Pranowo ya, karena Ganjar biasanya G disebutnya. Sementara wakilnya itu kata panel Barus itu dari Projo, itu inisialnya G. G ini pasti bukan Ganjar. Nah, sinyal yang lain kepada Ganjar tadi, dia memberi sinyal bahwa dia pasti akan jadi presiden. Dari dua sinyal tadi sampai hari ini Jokowi itu ya tetap menunjukkan sinyal yang mendua. Apakah sikap tersebut akan terus dipertahankan sampai Pilpres nanti, atau pada akhirnya Jokowi akan memutuskan untuk memilih salah satu di antaranya? Kalau itu yang dilakukan oleh Jokowi, itu dua-duanya bisa kena prank ya. Apakah yang kena prank itu Ganjar Pranowo atau Prabowo? Tetapi bisa juga ya Jokowi sendiri juga bisa kena prank loh. Kenapa bisa begitu? Kalau kita cermati kan hampir semua skenario Jokowi itu berantakan. Jadi sekali lagi bisa jadi malah dia sendiri yang bakal kena prank. Coba yuk kita inventarisir apa saja kegagalan skenario Jokowi itu. Anda pasti bisa mencatat. Yang pertama itu 3 periode. Ya, keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Kemudian perpanjangan masa jabatan setelah gagal 3 periode itu, dan kemudian penundaan pemilu. Ini juga gagal semua. Kemudian apalagi? Oh, dia setelah gagal ketiga skenario tadi, kemudian dia berusaha menjadikan Ganjar Pranowo sebagai proksinya, dan pada waktu itu sudah disiapkan partai pengusungnya KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3. Nah, semuanya akhirnya batal, dan ini beberapa di antaranya terutama berkaitan dengan tadi 3 periode, perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu, serta menjadikan Ganjar sebagai proksinya itu batal karena ada andil besar dari Megawati yang menghadangnya. Nah, satu lagi kegagalan Jokowi yang saya kira paling besar itu adalah menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Kemarin kan dia ketika dalam sebuah jambore para dai dari Parmusi, dia sudah menyatakan akan ada 3 calon presiden dan rakyat itu bebas untuk memilih apakah memilih Prabowo, Anies atau Ganjar Pranowo. Tapi untuk soal yang satu ini, Anda terutama yang mendukung Anies Baswedan jangan terlalu gembira dulu. Sampai Amin itu mendaftarkan atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, semuanya itu masih sangat mungkin berubah ya. Cawe-cawe Presiden Jokowi terutama dari bidang hukum ini nggak boleh diremehkan ya. Jadi upaya untuk menghalangi Anies maju sebagai calon presiden itu masih terus berjalan. Nah, sekarang tinggal kita cermati apakah skenario Jokowi itu yang berantakan itu terus berlanjut sampai kemudian termasuk yang upayanya menghalangi Anies Baswedan sebagai calon presiden, bahkan kemudian menjadi presiden yang terpilih. Ini waktu yang akan membuktikannya. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.